kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Khotbah bagi kita pada ibadah keluarga di sektor, yaitu yang diangkat dari kitab Injil Lukas pasal kedua, dimulai dari ayat yang ke-41 hingga ayat yang ke-52. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem, seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, hidup itu belajar. Selama kita hidup, selama itulah kita belajar. Sehingga ada ungkapan yang mengatakan long life education atau belajar seumur hidup. Yang menjadi pertanyaan ialah apakah kita belajar untuk hidup atau hidup untuk belajar? Sebab hewan juga belajar. Anak singa belajar mengintai dan menerkam. Anak burung belajar terbang. Seringkali kita mengira bahwa belajar hanya berarti menambah pengetahuan dari belum tahu menjadi sudah tahu, atau dari sudah tahu menjadi lebih tahu. Memang itu belajar, tetapi dalam arti sempit. Dalam arti sempit itu kita belajar untuk hidup, sama seperti hewan yang belajar. Anak burung yang belajar terbang supaya dia bisa hidup. Dalam arti sempit itu, belajar hanya bertujuan mendapat ijazah atau gelar. Belajar hanya bertujuan menaiki anak tangga masyarakat yang lebih tinggi. Belajar hanya bertujuan mencari karir, gengsi, kedudukan, kekuasaan, atau kekayaan. Dalam arti sempit ini, belajar hanya terjadi sekian tahun. Begitu tujuan tercapai, orang berhenti belajar. Begitu berhenti sekolah, orang berhenti baca buku. Saudaraku yang dikasihi Kristus, topik minggu kita hari ini berkata hidup dalam didikan Tuhan. Jika orang yang hidup dalam didikan Tuhan, maka belajar itu bagi kehidupannya mempunyai arti yang luas. Dalam arti luas, belajar adalah mengembangkan mutu pemahaman dan sikap hidup terhadap diri sendiri,
terhadap orang lain, terhadap alam sekitar, terhadap benda, terhadap kehidupan serta kematian, dan tentunya juga terhadap pencipta semua itu. Dalam arti luas ini, kita hidup untuk belajar. Dalam arti luas ini, hidup dalam didikan Tuhan, bahwa belajar itu tidak ada akhirnya. Jika kita melihat nats khotbah kita ini, Yesus juga hidup dalam didikan Tuhan Allah Bapa melalui Yusuf dan Maria. Coba kita simak ungkapan dari ayat 40 dan ayat 52. Ayat 40 dikatakan, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Dan ayat 52 dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kedua ungkapan di ayat 40 dan 52 yang mirip itu menggambarkan apa yang terjadi dengan Yesus sekian belas tahun dengan kata nuksanen, yaitu dari kata auksanu, bertumbuh itu artinya, dan prokopten dari kata prokopto yang berarti maju, bertumbuh, bertambah. Orang yang hidup dalam didikan Tuhan yang pasti adalah bertumbuh seperti yang terjadi pada Yesus dalam khotbah kita hari ini. Kita lihat bagaimana arah pertumbuhan Yesus menurut catatan Injil Lukas, yaitu menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya, yaitu ayat 40, dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia, ayat 52. Yesus tumbuh makin berhikmat dan makin bijak, bertumbuh dalam penilaian baik di mata Allah dan manusia. Allah dan orang-orang menilai bahwa Yesus makin bertambah besar, bertumbuh dan semakin baik. Pada khotbah kita hari ini, pada khotbah ibadah sektor ini, pertumbuhan dan perkembangan Yesus dalam didikan Tuhan Allah sangat luar biasa. Bagaimanakah hidup dalam didikan Tuhan? Yang pertama, bertumbuh kecerdasan spiritualitas. Bertumbuh adalah kata kunci dalam hidup. Apa jadinya kalau kita tidak bertumbuh? Sampai sekarang kita masih berjalan, berpakaian, berperilaku, berpikir dan berbicara seperti anak umur 3 tahun. Akan tetapi yang terutama dimaksud di sini bukanlah pertumbuhan fisik. Sebab pada umumnya pertumbuhan fisik bagi kita cukup mulus berlangsung. Yang justru sering terhambat adalah pertumbuhan aspek-aspek lain. Hidup adalah bertumbuh. Selama kita masih hidup, kita masih perlu bertumbuh dan menumbuhkan diri. Menumbuhkan kepribadian, rasa tanggung jawab, rasa peduli, iman, wawasan, dan sebagainya. Bertumbuh dan bertambah memang diharapkan ke arah yang baik. Celakalah bila kita bertumbuh dan bertambah ke arah yang buruk, tambah jahat, tambah kikir, tambah cemburu, tambah cerewet, tambah iri, tambah malas, tambah serakah, tambah licik. Itu namanya mundur alias regresi. Saudara kan dikasih oleh Kristus, mari kita simak bagaimana Lukas mencatat arah pertumbuhan Yesus dalam keluarga Yusuf dan Maria. Dalam ayat 41 dikatakan, tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah.
jika Yusuf dan Maria setiap tahun pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah? Bukankah Yesus yang masih bayi harus mereka bawa serta ke Yerusalem? Ketika Yesus masih belum mengerti apa-apa, Yusuf dan Maria sudah membiasakan membawa dia beribadah. Dan di ayat 42 dikatakan, ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Hingga Yesus berumur 12 tahun, kelaziman itu terus mereka lakukan dalam hidup mereka, yaitu tekun dan rajin beribadah. Sehingga terbentuklah hidup Yesus bertumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginan Tuhan Allah Bapa di dalam hidup spiritualitasnya. Menurut kitab Injil Lukas pasal 4 ayat 16 dikatakan, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Membiasakan diri beribadah dari sejak dini, dari sejak bayi, walau belum mengerti, dari sejak anak-anak. Kita perlu membiasakan diri kepada anak kita untuk beribadah. Jangan tunggu setelah dia besar baru kita bawa beribadah. Sebab pohon dapat kita bentuk ketika pohon itu masih kecil. Jika pohon itu telah besar, kita tidak lagi akan dapat membentuk pohon itu. Demikian juga manusia. Agar anak kita bertumbuh dan bertambah dalam didikan Tuhan adalah membiasakan diri terus-menerus hidup dalam beribadah, sehingga kecerdasan spiritualitasnya secara bertahap akan bertumbuh. Mendidik adalah bertumbuh. Untuk itu perlu waktu. Pertumbuhan tidak bisa terjadi mendadak, tetapi membutuhkan waktu proses yang lama. Kita lihat Yesus dari umur 8 hari bertumbuh hingga 12 tahun. Yang penting kita bertumbuh. Tidak soal pertumbuhan kita agak lama. Semula kita bergantung, susah diatur, sering jadi persoalan, minta diperhatikan, sering bikin jengkel, dan suka merusak. Tetapi sekarang malah kita bisa mandiri, mengatur, menjadi teladan, memberi perhatian, membawa kegembiraan, dan giat membangun. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bertumbuh kecerdasan intelektual. Orang yang hidup dalam didikan Tuhan pasti akan bertumbuh dan bertambah, termasuk kecerdasan intelektual. Dalam khotbah kita hari ini dikatakan, sehabis perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem. Sambil terus mencari dia, sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dalam didikan Tuhan Allah, Yesus bertumbuh dan bertambah, makin berhikmat dan makin bijak. Pertumbuhan penilaian baik di mata Allah dan manusia. Allah dan orang-orang menilai bahwa Yesus makin lama makin baik. Mari kita simak kesaksian Lukas dalam khotbah kita ini. Ia atau Yesus sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan
mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Kecerdasan intelektual dan wawasan berpikir Yesus bertumbuh. Saudara yang dikasihi Kristus, seorang remaja berusia 12 tahun bersikap alergi terhadap otoritas. Misalnya orang tua, guru, dan sebagainya. Ia membenci nasihat. Ia melawan peraturan. Ia merasa bangga bahwa ia bisa menolak nasihat dan melanggar peraturan. Itu wajar bagi anak berusia 12 tahun yang sedang mencari jati diri dan melepaskan diri dari segala kekuasaan otoritas. Tetapi jika orang dewasa masih bersikap begitu, itu gejala pertumbuhan yang ketinggalan. Maka kita perlu belajar dari Yesus yang masih usia 12 tahun sudah memiliki kecerdasan intelektual yang matang. Yang ketiga, saudara kasih, Kristus bertumbuh kecerdasan emosional. Orang yang hidup dalam didikan Tuhan pasti akan bertumbuh kecerdasan emosionalnya. Dalam khotbah kita ini dikatakan, ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah Yesus bertumbuh dan bertambah juga dalam sikap emosionalnya yang tetap menghormati Yusuf dan Maria sebagai orang tua asuhnya di tengah-tengah dunia ini. Sebagai orang tua jasmani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bertumbuh dan bertambah itu diharapkan ke arah yang lebih baik juga dalam kecerdasan emosional. Jika seorang anak berusia 6 tahun mendengar kawannya berkata, "Si Adi sangat judes sekali, saya benci sama dia." Mungkin anak itu akan menjawab, "Ya, benar ya, memang si Adi jahat, saya juga benci." Sikap anak itu wajar, sebab anak berusia 6 tahun belum mampu mendamaikan hati orang. Tidak mungkin kita berharap anak sekecil itu bisa meneduhkan hati orang lain dengan berkata, "Barangkali si Adi judes karena di keluarganya ada banyak persoalan. Kalau kita ramah pada dia, dia juga akan ramah pada kita." Tidak mungkin anak usia 6 tahun berkata demikian. Pola pikir anak kecil belum mencapai taraf itu. Tetapi bila ia sudah dewasa, sungguh tidak sehat jika ia masih suka memanaskan hati orang atau menghasut orang lain. Kalau ia masih berbuat demikian, maka ia menjadi orang yang usianya dewasa, tapi pola pikirnya kekanak-kanakan. Oleh sebab itu, saudara, mari kita arahkan keluarga kita agar hidup dalam didikan Tuhan. Agar kehidupan keluarga kita terus bertumbuh kecerdasan spiritualitas, bertumbuh kecerdasan intelektual, dan bertumbuh kecerdasan emosional, dan juga bertumbuh kecerdasan sosial. Selamat bertumbuh. Tuhan memberkati. Amin. Shalom bagi kita semua.